Shalom Aleihim, Bisem Yeshua Hamasiah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta MPS. Kali ini membahas sebuah tema. Saya menjawab pertanyaan ya. Begini. Yehova produk penginjil banci. Ya, saya menyebut saja begitu ya. Penginjil banci itu maksudnya yang tidak tegas ya, tidak tegas ya. Yehova atau sering disebut YHWH ya. Kalau kita baca kamus Alkitab ya, Tuhan huruf besar semua, TUHAN huruf besar semua, itu di kamus Alkitab itu dari bahasa Ibrani YHWH yang sering dibaca Yahweh. Ya terserah kita mau Yahweh, mau Yohwoh, mau Yuhu ya. Sebab huruf Ibrani itu tidak ada vokal. Jadi mau Anda selipkan apa saja ya terserah ya. Tapi yang lebih sering katanya dibacanya Yahweh. Lalu ada penginjil banci, penginjil yang tidak tegas gitu. Itu mengatakan Yehova. Yehova itu plesetannya Yahweh. Tujuannya apa? Tujuannya cuma begini. Lihat tangan, lihat pakunya. Ya. Yehova itu katanya, kalau kamu lihat tangan, lihat pakunya, maka yang disalib itu namanya Yehova. Yehova itu bukan Yosua, bukan Yesus. Kalau Yesus itu di Ibrani namanya Yosua. Ya. Lalu dia plesetkan jadi Yehova. Ya, saksi Yehova adalah orang-orang yang melesetin ya toh. Yahweh jadi Yehova. Disebutnya Talmud. Disebutnya orang Farisi. Ahli tafsir adalah orang Farisi, ahli Talmud. Talmud itu plesetannya Tanak. Tanak itu adalah Alkitab Perjanjian Lama. Ya. Jadi tidak ada Yehova di Alkitab, tidak ada. Yang ada YHWH. Oleh Alkitab LAI diterjemahkan menjadi Tuhan huruf besar semua. Oleh Alkitabnya orang Amerika disebut Lord huruf besar semua. Oleh Alkitabnya Yunani disebut Theos huruf besar semua. Oleh Alkitabnya mana lagi ya? Alkitabnya Jepang disebut kami huruf besar semua. Oleh Alkitabnya Filipina disebut Dios huruf besar semua. Oleh Alkitabnya Cina disebut Sen huruf besar semua. Oleh Alkitabnya Arab disebut Rab huruf besar semua. Itu YHWH. Tidak pernah ada YHWH di Alkitab dunia kecuali di Ibrani. Anda boleh keliling ke seluruh dunia, tidak akan menemukan kata YHWH di Alkitab masing-masing negara. Ya, ingat, itu membuktikan bahwa YHWH itu adalah nama sebutan. Lalu penginjil-penginjil banci yang sok Ibrani, dia memunculkan YHWH, Yehova. Ya. Yehova adalah plesetan dari Yahweh, YHWH. Tujuannya untuk menggiring kita. Lihat tangannya, lihat bekas pakunya. Tujuannya cuma itu. Sehingga dia akan menggiring Anda semua yang mau disesatkan oleh penginjil-penginjil banci ini ya. Anda yang mau disesatkan, Anda akan digiring. Yang disalib itu YHWH. Yang disalib itu bukan Yesus, tapi Yehova. Lalu Allahmu siapa? Yehova lah ya, saksi Yehova lah itu. Meskipun ganti baju, pakai Pentakostal Wanes katanya ya. Penginjil banci Pentakostal Wanes ya, tak lain dan tak bukan adalah ganti baju dari saksi-saksi Yehova. Ya, dia akan mengatakan Allah kita itu Yehova katanya. Kalau begitu, Wahyu 22 ayat 16 mestinya ditulisnya aku Yehova. Tapi yang ada aku Yesus atau aku Yesua. Yehova bukan Yesua. Ingat ya, kalau di Ibrani itu Yesus Kristus itu Yesua Hamasiah. Lalu dipelintir oleh penginjil-penginjil banci di Indonesia ini menjadi Yehova.
Lalu Anda disesatkan seolah-olah Yehova itulah yang disalib. Salah, ya. Itu saksi-saksi Yehova ganti baju. Perhatikan, waspada baik-baik. Pentakostal Wanes adalah saksi Yehova ganti baju. Ya, banyak Wanes yang lain Tritunggal ganti baju, tapi khusus Pentakostal Wanes adalah saksi Yehova ganti baju. Ya, dia adalah pembela Yehova. Intinya dia akan selalu membawa kita. Yehova itu lihat tangannya, lihat pakunya. Di mana ayatnya, Pak? Itu hasil tafsir kita katanya. Ya karena ahli tafsir ya, toh. Ahli tafsir yang disebut Talmud. Nanti di situ muncul tuh Hashim. Pokoknya orang yang ngomong Hashim, ngomong Yehova, itu saksi Yehova ganti baju. Penginjil banci dari Pentakosta Wanes adalah saksi Yehova ganti baju. Saya sudah jawab ya Bapak Ibu Saudara. Ya, Anda yang bertanya tentang Yehova. Yehova itu bukan YHWH, Yehova juga bukan Yesus. Ya, Yesus itu bahasa Ibraninya Yesua. Ya, tapi kalau YHWH ini plesetannya ya atau tafsirnya dari YHWH ini dilakukan oleh ahli-ahli Farisi. Orang Farisi itu orang tafsir, ahli tafsir ya. Paulus termasuk tadinya ahli tafsir itu. Paulus ya, lalu dia tobat. Nah, banyak penginjil banci, penginjil yang tidak tegas berusaha memplesetkan ya. Kami tidak pernah menyangkal bahwa YHWH adalah nama sebutan untuk Yesus. Di dalam Keluaran 3 ayat 14 dan 15. Namaku untuk selama-lamanya dan sebutanku turun-temurun. Yang namaku untuk selama-lamanya adalah Alfa Omega. Wahyu 1 ayat 8. Yang turun-temurun adalah Efesus 3 ayat 21. Kristus. Jadi Keluaran 3 ayat 15. Inilah namaku untuk selama-lamanya. Itu Alfa Omega. Siapa dia? Yesus. Dan sebutanku turun-temurun. Siapa dia? Kristus. Kristus itu siapa? Yesus. Efesus 3 ayat 21. Jadi very clear ya. Nggak usah ngarang-ngarang ya. Ya, penginjil banci ya toh, tidak tegas ya toh, diplesetkan dari YHWH. Tujuannya supaya bisa menggiring kita itu lihat tangan, lihat bekas pakunya katanya. Ya. Ingat Bapak Ibu Saudara, itu cuman tafsir super ngawur dari pendeta-pendeta tidak tegas atau dari penginjil yang tidak tegas. Saya menyebutnya penginjil banci ya. Ingat baik-baik, Pentakostal Wanes adalah penginjil banci ya. Saksi Yehova ganti baju. Segala hormat, kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Tetap bersama saya, Pendeta Henry Tandianta MBS. Haleluya, amin.